tebus umatmu Israel yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, datanglah tunas Isai, patahkan belenggu pedih, dan umatmu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Sang Terang Dunia. Immanuel, Tuhan beserta kita. Ia hadir di tengah kita. Marilah kita berhimpun dan menyembah Dia, Tuhan kita. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Yesus Kristus adalah terang dunia. Marilah Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyalakan lilin Kristus yang ada di rumah kita masing-masing. Cahaya abadi dari Allah Bapa, tentara berwujud di dunia. Anak ilahi
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta kita. Saudara-saudara, pada saat ini kita harus hidup saling berjauhan dan menjaga jarak. Malam ini kita mengenang Kristus yang datang untuk mendekatkan jarak antara Tuhan dan manusia. Pada saat kita harus menahan diri untuk menyentuh, Kristus datang untuk menyentuh kehidupan kita, Anda dan saya. Pada saat pandemik membuat kita merasa khawatir, takut, kesepian, dan sendirian. Ia lahir dan hadir sebagai Sang Immanuel, Allah beserta kita. Allah yang menyertai Anda dan saya. Pada saat kita tidak dapat merayakan Natal di rumah Tuhan, di gedung gereja kita ini, percayalah, Ia hadir di rumah kita malam ini, di tengah keluarga kita. Marilah kita hayati kembali sabda malaikat. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dalam kota Raja Daud ada kandang yang rendah, di palungan dibaringkan bayi mungil yang lemah. Yesus Kristus namanya, dan Maria bundanya. Ia turun dari sorga, Tuhan alam semesta, dan palungan dalam kandang tempat tidur baginya. Ia hidup beserta orang hina dan rendah. Tak berbeda dari kita, dari aku dan engkau. Tawariang dan tangisan, semuanya Ia tahu. Suka duka dunia dirasakan olehnya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi,
bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Janganlah dosa menetap di ladang dunia. Sejahtera penuh berkah, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia, dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Mari kita pun ke sana untuk melihat Putera. Mari kita persembahkan suara dan hati padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan, untuk mendengar berita sukacita, berita Natal. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Engkau dulu
menyapa kaum papa, orang-orang sederhana, bahkan gembala di tengah kesepian mereka. Kami percaya bahwa saat ini pun Engkau dapat, mampu, dan mau untuk menyapa kami semua di malam Natal ini. Biarlah Engkau menolong melalui kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar menyiapkan hati pikiran kami untuk mendengar berita sukacita itu, untuk menyambut, meresponnya, sehingga hidup kami penuh dengan sukacita, tidak lagi dikuasai oleh cemas dan ketakutan, oleh kegelapan yang seringkali membutakan mata rohani kami. Engkau yang tolong setiap anak-anak-Mu yang dipercayakan membacakan nubuat firman Tuhan. Lalu kami akan menanggapi dengan mendaraskan Mazmur dan hamba-Mu yang Kau utus untuk menyampaikan sabda sukacita ini. Berkaryalah ya Bapa melalui mereka. Sapalah setiap kami masing-masing, oleh karena kami telah siap untuk menyambutnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kelahirannya hari ini bersama-sama kami rayakan. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat 2 sampai dengan ayat 7. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian sabda Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Sebarkan kabar keselamatannya, setiap hari beritakan. Nyatakanlah kemuliaannya ke seluruh bangsa di dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allah.
sebab Engkaulah Tuhan Maha Besar yang melebihi Allah lain. Segala Allah bangsa lain hampa, tetapi Tuhan pencipta. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Dan keagungan ada di depannya, semarak di hadiratnya. Dan kekuatan pun kehormatan ada di tahta kudusnya. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Kemuliaan hanya pada Tuhan dan persembahan bawalah. Dengan kekudusan bersujudlah dan bumi pun bergetarlah. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Kepada bangsa-bangsa katakanlah, Tuhanlah Raja semesta, yang mengadilinya dengan benar, maka tegaklah dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Hai langit dan bumi bersukacita, padang dan pohon soraklah, sebab Dia datang mengadili dunia dengan setia dan benar. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Bacaan kedua terambil dari surat Titus pasal 2 ayat 11 sampai 14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini bacaan Injil terambil dari Lukas pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai dengan 14. Berita Natal yang akan bersama-sama kita simak. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat pertama sampai dengan 14. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud,
supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Ibu Bapa yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Dalam kata pembuka tadi kita menyimak bahwa pada saat kita harus hidup saling berjauhan dan menjaga jarak. Malam ini kita mengenang Kristus yang datang untuk mendekatkan jarak antara Tuhan dan manusia. Pada saat kita harus menahan diri untuk menyentuh, Kristus datang untuk menyentuh kehidupan kita. Pada saat pandemi membuat kita merasa khawatir, takut, kesepian, sendirian, Ia lahir dan hadir sebagai Sang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, beserta dengan Anda dan saya. Saudara-saudara, masalahnya, apakah Allah yang menyertai, yang hadir, yang menyentuh, yang menyapa kita itu kita rasakan, kita alami kehadirannya, sapaannya, pelayannya itu. Jangan takut, Juru Selamat telah lahir. Itulah pesan Natal pada malam hari ini yang bersama-sama kita simak. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, jangan takut. Rasanya inilah pesan sentral, pesan yang begitu kuat, yang didengungkan oleh malaikat Tuhan dalam berita Natal, bahkan sebelum Natal itu terjadi. Minggu yang lalu dalam Advent yang keempat kita masih mengingat bagaimana malaikat Gabriel pada saat itu menyapa, menyampaikan salam kepada Maria. Maria menjadi heran. Untuk apa malaikat itu datang kepadanya? Dan ketika ia tahu, saat itu saya mengajak kita berdiri pada posisi Maria. Maria yang punya mimpi, punya angan-angan.
punya kehidupan yang indah, yang nantinya akan dijalani bersama-sama dengan sang tunangannya, yang akan menjadi suami, bahkan mungkin nantinya itu menjadi ayah dari anak-anaknya. Kini ia harus merelakan. Jelas ada kekhawatiran, kecemasan di dalam diri Maria. Lalu kemudian malaikat itu menyapa, jangan takut. Saudara-saudara, apa yang minggu kemarin diberitakan itu, apa yang dulu disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Maria, kini nubuat itu dipenuhi. Saya membayangkan pada saat apa yang terjadi, Maria sudah mulai berdamai. Maria sudah mulai menerima. Bahkan tidak hanya Maria, tetapi Yusuf sang tunangannya itu, ia memahami rancangan Tuhan dalam keluarga mereka. Rancangan yang bukan hanya untuk keluarga kecil mereka, tetapi untuk seluruh umat manusia. Jangan takut apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kini bisa dialami. Maria Yusuf berdamai dengan itu. Ia taat, setia. Nah saudara-saudara, pada saat persalinan itu tiba, Kaisar Agustus ini mengeluarkan perintah supaya mendaftarkan katanya semua orang yang ada dalam wilayah kekuasaannya itu untuk mengalami cacah jiwa atau sensus. Tujuannya sangat jelas adalah bahwa sang kaisar ingin mengetahui jumlah kekuatan penduduk yang mungkin bisa dijadikan serdadu tentara untuk pertahanan dan bahkan untuk menginvasi daerah-daerah lain. Dan yang kedua juga melalui sensus itu kekaisaran akan bisa menghitung berapa pemasukan yang akan diterimanya. Jelas apa yang dilakukan oleh kaisar ini untuk kepentingan mereka. Saudara-saudara, Yusuf dan Maria datang ke kota leluhurnya. Karena disitulah leluhur mereka berasal, di Bethlehem. Nazaret ke Bethlehem tentu bukan perjalanan yang ringan. Para penafsir memperkirakan bahwa jarak antara Nazaret, Galilea, Bethlehem itu sekitar 170 kilometer. Saya membayangkan jarak itu mungkin saja antara Jakarta sampai menjelang Cirebon misalnya. Pada saat ini kalau kita mengendarai mungkin hanya beberapa jam saja. Tidak sampai 3 atau 4 jam kalau perjalanan lancar. Tapi pada masa itu perjalanan tidak mudah. Lalu kemudian Maria dalam kondisi sedang hamil. Sedang mengandung dan usia yang segera akan melahirkan. Saudara-saudara, tentu ini perjalanan yang tidak mudah. Perjalanan yang memakan waktu. Bukan 1-2 hari. Mungkin bisa 1-2 minggu untuk sampai di Bethlehem itu. Nah saudara-saudara, jelas ketika ia sampai atau mereka sampai di Bethlehem ini, kondisi di kota kecil itu yang mungkin hanya pada saat itu berpenduduk tidak lebih dari 1.000 orang, sudah cukup penuh dengan para tamu. Akibatnya yang terjadi adalah bahwa Yusuf dan Maria tidak memperoleh tempat untuk menginap. Saya mengingat dulu ketika
kanak-kanak, lalu kemudian menjelang Natal, guru sekolah minggu mengajak saya dan teman-teman untuk memainkan drama. Drama dari versi Injil Lukas ini. Saudara-saudara, saya terkejut waktu itu mendapatkan peran sebagai pemilik penginapan. Lalu kemudian saya masih mengingat, membayangkan bagaimana guru sekolah minggu saya itu mengajari saya sebagai orang yang cukup garang begitu ya. Yang tidak mau direpotkan oleh kedatangan wanita yang hamil tua ini. Dan lebih memilih orang-orang yang tanda petik punya duit, bersih dan seterusnya. Lalu kemudian disitulah saya diminta untuk mengatakan, cari tempat yang lain. Di sini sudah tidak ada tempat. Saudara, apakah kondisinya memang seperti itu? Bahwa setiap orang pemilik penginapan tidak mau untuk menerima seorang ibu yang sedang hamil tua. Rasanya kalau kita melihat kembali literatur Alkitab Yahudi, tidak mungkin seperti itu. Tidak mungkin seorang yang sedang mengalami kesulitan lalu kemudian dipersilahkan pergi begitu saja. Tetapi masalahnya di sini tadi adalah karena di situ penduduk kota kecil, rumah-rumah yang terbatas, penginapan pun juga jelas terbatas, dan kedatangan dari Maria, dari Yusuf itu yang terlambat oleh karena lambatnya perjalanan. Oleh karena sulitnya Yusuf membawa sang tunangannya ini yang sedang hamil untuk berjalan cepat. Tidak mungkin bagi mereka orang-orang Yahudi ini mengusir tamu-tamu yang sudah datang duluan untuk menerima ini. Keadaan memang seperti itu. Saudara-saudara, keadaan yang biasa ini yang terjadi akhirnya kemudian memaksa untuk Yusuf dan Maria mencari tempat yang lain. Dan tempat itu dicirikan dengan adanya palungan. Saudara-saudara, tidak mesti kemudian kita artikan palungan ini pasti kandang yang jauh, tempat yang terpencil dan sepi. Tapi ini adalah semacam sebuah shelter di mana kalau ada orang-orang yang kemalaman dan tidak kebagian tempat penginapan, di situ ada tempat berteduh. Ada tempat untuk membaringkan diri. Dan ada tempat palungan untuk hewan-hewan yang mereka bawa. Disitulah Yesus lahir. Saudara-saudara, disitulah Tuhan hadir menyapa setiap orang-orang yang sederhana. Pesan malaikat ini mulai terjawab. Jangan takut. Meskipun dalam suasana yang tidak mudah untuk Yusuf dan Maria. Saudara-saudara, pesan ini pun sangat kuat. Ketika para malaikat itu juga menyampaikan kepada para gembala. Gembala yang terpisah di tempat mereka bekerja untuk mengembalakan hewan ternak yang dipercayakan kepada mereka. Disitulah malaikat Tuhan kembali menyapa, jangan takut, aku memberitakan kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan di kota Daud. Saudara, rupanya baik Maria dan juga para gembala mengalami ketakutan, kekhawatiran yang sama itu. Dan kini malaikat Tuhan meneguhkan kembali. Saudara-saudara, ada banyak alasan untuk orang menjadi cemas, menjadi takut. Untuk gembala juga
menjadi cemas dan takut melihat penampakan malaikat barangkali. Dan bukan hanya itu, tetapi pesan yang dibawakan oleh malaikat itu, pesan yang sungguh-sungguh luar biasa, tetapi disampaikan kepada kelompok, kalangan orang-orang yang sederhana, kepada mereka yang papa, yang seringkali tidak dianggap kesaksian mereka. Disinilah Tuhan memberikan jaminan itu. Dan saudara-saudara, apa yang dilakukan ketika para gembala ini menerima kabar itu? Pesan jangan takut itu kemudian direspon oleh mereka. Mengajak satu kepada yang lain. Mari kita berangkat ke sana. Mari kita lihat apa yang terjadi di sana, di Bethlehem, di kota Daud itu. Saudara-saudara, ketika mereka merespon jaminan jangan takut ini, mereka menjumpai betul apa yang dikatakan oleh sang malaikat itu. Bayi yang dibungkus lamping dan diletakkan dalam palungan. Tuhan menepati janjinya. Malaikat menyatakan itu dan para gembala ini menyaksikan sendiri apa yang terjadi. Saudara-saudara, kini pesan Natal saya kira jangan takut itu bukan hanya terjadi untuk Maria, bukan hanya sampai dan berhenti pada para gembala, tetapi akan terus-menerus berdengung di sepanjang sejarah umat manusia, dalam setiap kehidupan manusia, termasuk Anda dan saya pada saat ini. Ada begitu banyak alasan untuk kita pada hari ini, pada saat ini, untuk mengalami ketakutan, untuk mengalami kecemasan, kekhawatiran. Namun apakah artinya ketika pesan Natal ini sampai malam hari ini kepada kita? Jangan takut. Apa jaminannya bahwa kita tidak menjadi takut? Kita berani menghadapi kehidupan ini. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Marilah kita belajar kepada atau seperti Maria dan para gembala, bahwa merespon kalimat jangan takut itu dengan ketaatan, dengan sebuah tindakan yang nyata, dengan mengikuti apa yang disampaikan, yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, hari ini betul ada banyak alasan untuk kita menjadi takut. Takut dengan ancaman mungkin terorisme. Bayang-bayang bom Natal dan seterusnya bisa saja terus menghantui kehidupan kita setiap kali kita merayakan peristiwa Natal. Ketakutan tentang perekonomian kita. Kehidupan masa depan usaha kita, pekerjaan kita. Bahkan pada saat ini betul-betul nyata di hadapan kita ketakutan karena apa yang terjadi dampak dari pandemi COVID-19 ini. Bisa jadi di antara kita pada saat ini ketakutan itu betul-betul nyata oleh karena kita kehilangan orang yang kita kasih. Oleh karena kita sendiri mungkin terpapar. Oleh karena kita sendiri mengalami berbagai macam kesulitan. Kita merasa beban ini begitu berat. Barangkali tak tahu lagi ke depannya harus seperti apa. Saudara-saudara, sangat wajar kalau Anda dan saya mengalami ketakutan, kecemasan.
Tapi ketika kita melihat kembali, belajar dari kisah Natal ini, marilah kita juga berbenah terutama dengan diri kita sendiri. Sama seperti Maria dan para gembala itu. Ketika pusat hidup, pusat perjuangan kita, pusat segala macam keinginan-keinginan itu adalah diri kita, maka akan semakin besar ketakutan yang akan melingkupi kita. Tapi ketika kita berusaha untuk mencoba melihat kembali kehadiran Tuhan, rencana Tuhan, menyingsingkan apa yang menjadi egosentrisme kita, egoisme kita, diganti dengan kehadiran Kristus dalam diri kita. Ia yang adalah sang terang, Ia yang adalah cahaya kemuliaan Allah itu. Lalu Ia hadir dan kita memberi ruang yang terbaik dalam hidup kita, di hati kita, maka pasti akan ada kedamaian. Kedamaian yang mengenyahkan ketakutan itu, seperti yang dinubuatkan oleh bacaan pertama yang tadi kita simak. Saudara-saudara, Sang Raja Damai hadir di hati kita, membawa terang. Kekhawatiran kita perlahan namun pasti akan mulai dapat kita kuasai. Kecemasan, kekhawatiran pertama-tama sebenarnya bukan karena apa yang terjadi di luar sana yang kemudian mengancam kita. Tetapi yang terutama adalah ketika kita melihat hati kita merasa kecil, merasa ciut, merasa tak berdaya, maka disitulah sebenarnya kita mengalami ketakutan yang paling besar. Bukankah itu? Maria perempuan sederhana, gembala dari kalangan yang miskin, yang hina, yang papa. Wajar kalau mereka merasa ketakutan kecil dan ciut. Tetapi ketika fokus mereka bukan pada diri mereka, tetapi pada sang terang itu, terang yang harus bersinar, yang harus kemudian hadir di dunia ini, disitulah mereka bisa mampu mengatasi ketakutan, kekhawatiran itu. Maka sangat mungkin pesan ini kita respon dengan baik. Jangan takut, Juru Selamat telah lahir. Jangan pernah takut, karena Juru Selamat lahir juga untuk Anda, untuk saya, kini dan di sini. Maka tetaplah hari esok dengan penuh pengharapan dan sukacita. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, serta mengingat janji baptis kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu Bapak, mari kita satukan hati untuk menyampaikan doa-doa kita. Allah Bapa Surgawi, terima kasih. Betapapun keterbatasan kami percaya bukan hanya Engkau lahir
untuk para gembala, untuk orang-orang di Bethlehem pada zamannya. Tetapi pada masa kini, di sini, dengan ketakutan, dengan kekhawatiran kami, Engkau hadir untuk menyapa, menguatkan kami untuk terus dapat menghadapi kehidupan ini. Bukan dengan sombong, tetapi dengan menatap kenyataan yang ada, lalu kemudian merefleksikan bahwa Kristus yang hadir di hati kami inilah yang membesarkan kami untuk terus dapat melanjutkan kehidupan yang Kau percayakan buat kami semua. Di malam Natal ini, kami rindu berdoa, mendoakan untuk setiap sanak saudara kami. Kami berdoa ketika kami pada saat ini tidak bisa berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi. Karena keterbatasan jarak, karena keadaan yang memaksa ini. Tapi biarlah kami dipersatukan dengan tali cinta kasih Tuhan. Dipersatukan dengan terang ini, dengan kelahiran Kristus. Di hati kami masing-masing, biarlah memperoleh sukacita dan damai sejahtera itu. Bapa di surga, kami berdoa untuk teman, untuk saudara, untuk sahabat kami yang pada saat ini karena tugas-tugasnya harus berada terpisah dari keluarga. Tim medis, dokter, perawat, anggota kepolisian, pengamanan, orang-orang yang bekerja di pertambangan yang jauh, orang-orang yang harus terpisah karena tugas dan tanggung jawabnya. Ada begitu banyak mereka. Tuhan, berikanlah kepada mereka sukacita. Ketika Engkau menyapa sang gembala, biarlah Engkau juga berkenan menyapa mereka, menjumpai, lahir dan hadir untuk mereka. Kami tetap berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami, situasi yang terjadi belakangan ini. Kiranya juga Tuhan memampukan setiap kami anak bangsa ini melihat perbedaan bukan sebagai musuh, tetapi sebagai kekayaan yang Engkau anugerahkan buat kami sehingga kami boleh hidup berdampingan, bahkan saling mengasihi, menyayangi satu dengan yang lain. Mampukanlah kami juga mempunyai hati yang peduli sama seperti Kristus, yang mengasihi setiap orang tanpa memandang muka. Kami berdoa untuk gereja-gerejamu yang mungkin pada saat ini juga sedang mengalami kesulitan-kesulitan dalam merayakan Natal. Tuhan berkati mereka. Mampukan mereka hadir untuk mendatangkan shalom kerajaan Allah. Tuhan yang menolong semuanya ini. Untuk kami GKI Mangga Besar, biarlah Tuhan juga yang menolong memberkati kehidupan pelayanan kami. Untuk mampu menghadirkan kasih Kristus di tengah-tengah gerejamu di mana kami ada. Tiliklah ya Bapa setiap kami dalam pergumulan kami, dalam kesulitan kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Biarlah anugerah damai sejahtera Tuhan senantiasa hadir. Biarlah Kristus yang kami rayakan malam hari ini kelahirannya boleh terus ada hadir di keluarga dan hati kami semua. Dan kami boleh menyambutnya dengan sukacita. Inilah ya Bapa doa-doa kami. Kami bersyukur karena Engkau begitu mencintai, mengasihi kami dengan memberikan anak tunggal-Mu untuk setiap kami agar kami memperoleh kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kelahirannya malam hari ini kami rayakan. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan yang telah memberi kita hadiah terbesar, yaitu hidup yang kekal. Pemazmur dalam Mazmur 30 ayat 4 sampai dengan 5 mengatakan demikian. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Lakukanlah syukur
juru selamat dunia dan surya hidupmu, terbaring di palungan di malam yang kudus. Yesus menebus, Yesus menebus. Oh bayi yang ramah, hatiku hiburlah, berikanlah berkat-Mu, curahkan kurnia, dan bimbinglah jalanku di dalam dunia. Raja mulia, Raja mulia. Padamu yang lembut, ku datang bertelut. Kau menanggung dosa seluruh umat-Mu, dan Kau beri sentosa mengganti kemelut. Ku sembah sujud, ku sembah sujud. Marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, Allah yang Maha Kudus, Allah yang mengasihi kehidupan kami, Allah yang berkorban bagi kami, Allah yang mau mati bagi kami, dan Allah yang mau menyelamatkan kami, mengangkat kami dari jurang maut. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini dengan rasa syukur kami datang ke hadirat-Mu untuk kami boleh memberikan persembahan yang sebenarnya berasal dari Engkau juga. Tuhan berkenan Kau berkati supaya persembahan ini boleh dikelola dengan penuh tanggung jawab dan dengan penuh hal-hal yang baik untuk memuliakan nama Tuhan pada akhirnya. Engkau yang mau berkati semuanya ini ya Tuhan, agar boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita menyalakan lilin yang ada di tangan kita, di rumah kita masing-masing. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegam.
malam ini ketika kami memandang terang lilin-Mu dan kami mengambil cahaya lilin ini di rumah kami masing-masing. Terang ini pun menyala. Biarlah ini bukan sekedar simbol, namun mengingatkan kami semua bahwa terang yang sesungguhnya telah datang. Juru selamat telah lahir di Bethlehem, kota kecil. Dari sanalah terang kasih-Mu memancar. Di tengah-tengah dunia yang mencekam, di tengah-tengah suasana di mana langkah kaki kami terhenti untuk datang ke rumah-Mu, untuk merayakan Natal-Mu, di mana biasanya kegembiraan dan sukacita kami rayakan bersama-sama dengan umat-Mu. Namun hari ini Engkau mengizinkan terang ini bercahaya di rumah kami masing-masing. Biarlah ini menandakan sukacita kelahiran-Mu ada di rumah kami, ada di hati kami. Dengan demikian, meskipun kami terbatas di dalam gerak dan langkah kami, namun kasih dan terang-Mu itu tidak terbatas. Di hadapan-Mu kami memohon ya Bapa, Engkau yang menghadirkan Kristus, hadirlah juga di hati kami. Enyahkanlah kegelapan batin kami, supaya sukacita Natal ini akan terus ada di hati kami, akan memberikan pengharapan, mengenyahkan kegelapan, dan kami dapat melangkah bersama-sama dengan Engkau. Kami yang saat ini sedang dalam kesunyian, kami percaya seperti Engkau menyapa gembala dalam kesunyiannya, Engkau pun hadir. Setiap masalah persoalan yang kami hadapi pada saat ini, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami, memampukan kami untuk terus menapaki jalan kehidupan ini dengan terang kasih-Mu. Biarlah Natal tidak pernah akan hilang dalam hati kami. Ia akan ada sepanjang masa bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur untuk kelahiran-Mu. Amin. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, kita masih berada di dunia yang gelap dan dingin. Dunia yang masih diselimuti oleh virus yang memporak-porandakan kehidupan manusia, yang memunculkan krisis, penderitaan, kerusuhan dan kekerasan di berbagai tempat di penjuru bumi ini. Namun demikian, percayalah bahwa Yesus Kristus adalah Sang Immanuel, Tuhan beserta kita. Biarlah kasih-Nya mencairkan hati kita yang beku karena dirundung ketakutan dan kekhawatiran. Biarlah kita menjalani dunia yang dingin dan gelap ini dengan tetap berpengharapan, dengan hati bersyukur senantiasa. Dunia
Segenap malaikat memuliakannya, dan kepala miskin sujud menyembah. Yusuf dan Maria saling bersyukur, pemberian majus, mas menyan dan ku berikan apa Yesus bagimu, andai ku gembala, ku beri dombaku, andai ku majusi, mas menyandangmu, ku berikan apa hati bersyukur. Saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Yesus Kristus Sang Surya kebenaran, yang datang dengan kesembuhan pada sayapnya, memenuhi engkau dengan sukacita dan damai sejahtera, yang melampaui segala pengertian. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas kamu dan tetap bersamamu sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.